Ve bülbül ais. Kosempu menjawab, aku tidak ingin kamu mengkhianatinya. Aku juga tidak ingin kamu berada di sisiku. Hanya jangan menentangku, karena jika kamu datang ke jalanku, aku tidak akan berbelas kasihan padamu. Setelah mengucapkan itu, Kosempu menyuruh Bulbul untuk keluar. Yüzünün yaşına bak. Di sisi lain, Safie mengadakan pertemuan dengan para pasa, di mana orang-orang yang akan melakukan pemberontakan untuk mendukung Safie Sultan. Safie berkata, waktunya telah tiba pasa. Besok Sultan Ahmed akan berangkat. Hari ini adalah hariku. Gün bizim günümüzdür. Terlihat uang sepeti pun dibawa masuk. Julius, Safie kemudian berkata, aku sendiri yang akan membayar biaya penobatan. biz dağıtacağız. Di istana, Kosem berkata pada raja, rasa takut muncul dalam diriku. Aku tidak bisa menjelaskan mengapa. Aku telah menghindarinya sampai sekarang. Kamu akan pergi, dan aku tidak tahu kapan kamu kembali. Döneceğin meçhul. Raja menjawab, jangan takut. Aku akan kembali dengan kemenangan, dan kita akan memenuhi kerinduan kita. Tidak lama penjaga masuk dan mengabarkan kalau Menekse ada di sini. Raja lalu menyuruhnya untuk masuk. Gelsin. Dilediniz Bülbül abi. Hoş buldum. Di sisi lain, seorang aga masuk ke ruangan Bulbul. Dia bernama Bahtiar dan merupakan pelayan dari Safie Sultan. Bulbul berkata, ini sangat mengejutkanku karena mereka tidak menangkapmu. Bahtiar pun menjawab, ya, mereka menendang semua orang yang bekerja untuk Safie Sultan. Hanya akulah yang tersisa. Bulbul berkata, kita akan melakukan banyak hal. Bulbul kemudian merobek kasurnya dan mengeluarkan kantongan-kantongan yang berisi koin emas. Rupanya itulah mengapa sebelumnya penjaga yang mengangkat barang-barang Sumbul merasa keberatan karena koin emas yang disembunyikan di dalamnya. Etrafını iyice yokla. Bulbul kemudian menyerahkan sekantong emas besar itu kepada Bahtiar, kemudian menyuruhnya untuk mencari orang-orang yang bersedia melayani Safie Sultan. Bahtiar menjawab, selama Safie Sultan dermawan, akan sangat mudah menemukan orang yang bersedia melayaninya. Anggap saja ini sudah beres. Siz orasını bana bırakın. Âlâ. Sultan Ahmet Han Hazretleri. Raja pun terlihat menemui Mustafa, dan terlihat di sana Mustafa sedang terbaring. Mustafa? Raja berkata, apakah kamu sakit? Di mana rasa sakitnya? Mustafa kemudian menjawab, leherku terasa sakit. Halime juga menjelaskan, Mustafa sakit sejak kemarin. Dia terkena demam. Kosem pun menyentuhnya, lalu berkata, Mustafa memang terkena demam. Ateşi bayağı çıkmış. Dokter kemudian berbicara, tidak ada yang serius Sultana. Aku akan mempersiapkan obat-obatan, dan dia hanya butuh istirahat selama beberapa hari. Halime berkata, maafkan aku rajaku, tapi aku tidak tahu apakah dia akan bisa ikut denganmu. Gideceğim mi? Mustafa tiba-tiba menjawab, aku akan pergi, aku baik-baik saja. Aku akan menggunakan baju besi, dan aku akan memiliki pedang. Zırh giyeceğim. Kılıcım mı? Mustafa. Raja kemudian berkata, kamu harus pulih dahulu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa membawamu kemanapun. Ama ben Mustafa menjawab, tapi aku ingin pergi bersamamu. Kosem pun berkata, jangan khawatir pangeran, aku akan datang dan bermain denganmu, dan kamu bisa datang padaku untuk melihat Mehmet. Biz Mehmet'i severiz, olur mu? Kembali kepada Safie. Safie pun berkata, dengan izin Tuhan, era Sultan Mustafa akan dimulai. Mereka yang bersama kami akan diberi hadiah yang mahal. Seorang pasa pun berkata, kami tidak akan meragukannya Sultan aku, tapi beraninya kami melakukan hal ini ketika Sultan Ahmed masih hidup. Apakah kamu tidak berpikir jika dia akan membuat kami membayar atas hal ini ketika dia kembali? Safie pun menjawab, tanpa keraguan, Sultan Ahmed tidak akan kembali. Sultan Ahmet
Malam harinya, Handan dan Raja makan malam bersama. Handan berkata, "Pagi ini pangeran terlihat baik. Dia sakit secara tiba-tiba. Itu sangat mengejutkanku." Raja bertanya, "Apa maksudmu, Valide?" Handan pun menjawab, "Kamu harus membawanya agar melindungi tahtamu. Kita memiliki banyak musuh. Kita harus tidak membuat mereka mengambil kesempatan saat ketidakhadiranmu." Raja pun menjawab, "Mari kita tidak membicarakan hal itu lagi, karena kamulah yang mencoba membunuh pangeran." Handan pun menjawab, "Aku hanya ingin melindungimu untuk membuat pencegahan." Namun Raja menjawab, "Aku tidak ingin membawanya bersamaku. Dia masih sangat muda. Kamu harus membuat pencegahan sebagai Valide Sultan. Dan jangan khawatir, Zulfikar ada di sini, terutama untuk keselamatan para pangeran." Şehzadelerimin emniyeti için. Handan pun hanya bisa diam saja. Raja tidak tahu bahwa kepolosannya itu akan dimanfaatkan oleh musuhnya selama ketidakhadirannya. Di ruangan Handan, Halime mencium pangeran. Halime berkata, "Kamu melakukannya dengan bagus. Kamu melakukan tepat seperti yang aku katakan." Menekse pun berbicara, "Pangeran kita sangat pintar. Bahkan aku sendiri percaya kalau dia benar-benar sakit." Badem kavuracaktınız bana. Mustafa menjawab, "Kamu berjanji padaku akan memberikan aku kacang almond." Güzel Dilrubam. Halime pun berkata pada Dilruba agar membawa adiknya ke ruangannya. Halime menjawab Mustafa, "Aku akan memberikanmu kacang almond." Pangeran pun dibawa pergi oleh Dilruba. Tidak lama Bulbul masuk. Halime berkata, "Selamat datang Bulbul. Jadi sekarang kamu dipisahkan dari Safiye Sultan." Bulbul menjawab, "Ya Sultan aku, dan aku merasa sangat sedih." Sultanım, halim perişan. Halime pun bertanya, apakah semuanya berjalan dengan baik? Apakah Safiye Sultan telah berbicara dengan para pasa? Aku harap tidak ada kesalahan. Bulbul pun menjawab, "Jangan khawatir dengan hal itu. Safiye Sultan tahu apa yang akan ia lakukan. Kita harus mempersiapkan bayaran untuk Pangeran Mustafa agar ia naik tahta, dan bahkan gaji para prajurit yang belum dibayar." Hala. Halime pun menjawab, "Bagus. Dan kami juga sudah melakukan apa yang menjadi bagian kami. Toplamadı tabii. Gözümüz Kami terus memperhatikan Kosem. Menekse, sudah saatnya membagikan rahasia kita kepada Bulbul." Sır? Bulbul pun merasa bingung.